Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaslan, Sarjana Pendidikan Matematika Magister Manajemen, Kepala SMA Negeri 1 Pati, akan membuat best practice dengan judul peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 melalui portal belajar SMA Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Hari ini saya akan melaksanakan monitoring kegiatan Proktor dan Bapak Ibu untuk mengawali pembelajaran dengan menggunakan portal belajar SMA Negeri 1 Pati. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi kepada beberapa guru dengan pembelajaran daring yang menggunakan portal belajar SMA Negeri 1 Pati. Selamat pagi bersama. Selamat pagi Bapak. Maaf saya ada Bapak kelas sebentar ya. Itu Bapak. Ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini saya akan melaksanakan supervisi pembelajaran. Siap. Di mana pembelajaran kita hari ini menggunakan portal belajar SMA 1 di Bumi. Iya. Pakai mungkin Pak, pakai LMS kita Pak. Oh iya. Nah ini sudah banyak siswa yang masuk. Oh iya. Ini percobanya sudah banyak. Pelajaran hari ini kita tercatat ada kepala sekolah yang sulit seperti ini. Baik, kita berdoa awal dengan doa hari ini. Yuk prayer begin. Selamat siang Bu Rahmida. Siang. Ya. Sudah mulai pembelajaran. Mereka namun mulai pembelajaran kelas 11 dari MIPA 1 sampai 11 MIPA 6. Oh iya. Menggunakan portal belajar SMA 1 ya Bu ya? Iya. Sudah bisa menggunakan portalnya? Sudah ya. Kemarin awalnya dibantu oleh Dokter? Iya Pak. Oh iya. Anak-anak bagaimana dalam mengikuti pembelajaran? Anak-anak sudah semua masuk di portal, tapi ada beberapa yang tidak bisa karena kendalanya sinyal, terus kaitannya sistemnya Pak. Terus ada yang beberapa anak yang belum mempunyai media seperti komputer atau Oh iya, berarti kendalanya kendala eksternal gitu ya? Iya. Kalau sistem portalnya juga baik. Terus anak-anak yang tidak ikut pembelajaran apakah ada? Ada beberapa Pak Oh. yang tidak bisa mengikuti ya dia karena kegiatan atau tadi kendala tadi. Tapi sudah saya hubungi, ada yang melalui dari ketua kelas, ada yang melalui wali kelas, terus menghubungi orang tuanya,
juga, dan anak-anak saya sudah mengetahui alasannya kenapa tidak bisa. Bagaimana penyelesaiannya supaya anak itu bisa mengikuti pembelajaran dari sini? Nanti saya beri pengarahan, terus anak-anak saya bantu untuk supaya saya beri pengarahan untuk bisa login kembali, dan nanti saya berlaporan dengan pihak sekolah gimana solusinya untuk anak-anak yang tidak mempunyai fasilitas tadi. Semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Hari ini saya akan melaksanakan koordinasi dengan wali kelas dan wakil kepala sekolah bidang humas untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran secara daring menggunakan portal belajar SMA Negeri 1 Pati berjalan dengan baik dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh siswa serta penyelesaiannya. Bapak Ibu wali kelas yang saya hormati, tentunya di dalam pembelajaran daring ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu selaku guru maupun siswa. Tentunya laporan dari beberapa guru sudah sampai kepada Bapak Ibu wali kelas, kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh anak-anak. Ada beberapa hal yang sudah masuk ke saya bahwa kendala dalam pembelajaran secara daring ini adalah yang pertama mungkin internet, sinyal, ke guru Caca sekaligus sebagai guru matematika. Bagaimana untuk penggunaan portal ini, Bu? Terima kasih Bapak. Saya ini untuk kelas 11 Pak 11 itu alhamdulillah tidak ada masalah. Alhamdulillah untuk sinyal bagus, cuman memang terkadang anaknya itu telat bangun begitu, jadi alasannya itu secara suruh untuk menghidupkan. Dan di sini portal SMA 1 sangat membantu sekali, di mana pada saat saya sudah berjalan, sudah belajar, tapi ada anak misalkan ada yang kendala sinyal, ada yang kendala apa, itu kan mereka ketinggalan dalam hal materi. Dan dalam portal itu kita kan mencantumkan materi di sana, jadi anak bisa mendownload dulu atau sebelumnya bisa mempelajari terlebih dahulu. Begitu. Jadi selama ini alhamdulillah portal SMA 1 sangat bagus sekali. Iya, Bu. Untuk mengetahui kehadiran siswa, untuk mengetahui kehadiran siswa juga bisa saya menggunakan portal SMA 1 juga, bisa menggunakan attendance. apakah ada permasalahan kehadiran siswa yang disampaikan ke wali kelas? Alhamdulillah tidak ada. Misalkan mereka kendala sinyal di tengah-tengah, nanti bisa dilanjutkan terlihat di sana. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau disampaikan? Bu Titi mungkin? Ya Pak, ada. Saya sebagai wali kelas, ada anak didik saya yang terkendala mengenai HP. HP-nya bagaimana, Bu? HP-nya itu ya HP-nya kurang, kalau untuk pembelajaran tuh sulit. Ini kan HP-nya sudah lama dan anaknya memang kurang Itu dari keluarga tidak mampu ya, Bu? Ya? dari keluarga kurang mampu. Oh iya. Orang tuanya sudah tidak mampu membelikan. Orang tuanya itu ya untuk mencari ya agak kesulitan Pak untuk bagi. Ya. Mungkin dari Humas, Bu Retno, bagaimana ini bisa diselesaikan? Kemarin minggu yang lalu Bu Titik sudah lapor ke saya tentang kondisi siswanya, jadi saya juga memang keluarganya ini oleh orang mampu, anaknya juga punya HIV, jadi memang sebenarnya hal yang dicari.
Kebetulan kami ada beberapa kali kontak dengan alumni juga teman-teman dulu yang sedikit peduli lah. Jadi kami bisa mengusahakan pemberian HP. Kebetulan kami sudah dapatkan ini HP-nya Pak. Memang HP-nya ini kalau menurut kita sudah cukup. Ini alhamdulillah dengan apa? Ya alhamdulillah 32. Ini mungkin nanti di bisa diserahkan kepada siswanya ya. Nanti monggo ini. Ini dari alumni apa dari Bapak Ibu? Ini dari alumni Bapak. Oh iya. Dari alumni. Yes. Yang kemarin sudah banyak sih ya dari alumni juga ada dari Pak Ibu juga ada. Sampaikan terima kasih dari kepala sekolah ya Bu. Oh iya siap, bisa sampaikan. Ya, oke. Bu Titi, alhamdulillah ini dari alumni ada bantuan HP, mungkin nanti bisa disampaikan ke siswanya. Monggo. Ya, Bu Mas mungkin bisa langsung diserahkan Oke, aja. siap. Silakan Bu Titi. Ya. Hari ini saya akan melaksanakan koordinasi dengan Bapak Ibu Guru BK untuk mengetahui sejauh mana pembimbingan BK menggunakan portal belajar SMA Negeri 1 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Koordinator BK Pak Anand Wardi, Bapak Ibu BK semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji guru dan Allah yang pada siang hari ini masih memberikan rahmat, memberi daya, kesehatan, memberi berbagai kesempatan untuk kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita semua masih bisa bertemu satu dalam rangka koordinasi tentang bagaimana pembelajaran di SMA Negeri 1 Pati. Khususnya saat ini yang kita laksanakan adalah pembelajaran daring. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa SMA Negeri 1 Pati menggunakan portal belajar SMA Negeri 1 Pati. Oke, Bapak Ibu kita sudah mendapat laporan baik dari guru maupun dari wali kelas tentang kendala dalam pembelajaran daring ini. Mungkin Pak Andi bisa disampaikan. Kita selalu ada komunikasi. Ya. Evaluasi kita untuk tahun-tahun sebelumnya ini jangan sampai terulang kembali. Ini untuk pengalaman bahwa belajar itu harus ada peningkatan. Jadi untuk tahun ini yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa ini menjadi skala prioritas kita. Ya, skala prioritas kita. Sehingga setiap minggu sekali kita tetap akan merapat untuk mengadakan satu evaluasi. Jangan sampai nanti siswa kita tidak mengikuti selama 1 minggu, kita tidak tahu. Maka setiap minggu sekali tetap kita akan merapat. Apalagi program BK nanti akan secara komprehensif. Jadi minggu-minggu depan kita akan mengadakan pertemuan lagi, yaitu kita akan membentuk semacam camp BK, ya, camp BK yang berhubungan dengan perkembangan siswa. Termasuk di sini adalah siswa yang sering tidak masuk dan sebagainya. Lalu media-media kita kembangkan. Ya, kita kembangkan sehingga jangan sampai nanti kita terlambat dalam mengatasi itu. Karena apa? Memang kita menghadapi perkembangan siswa yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti linear yang kita idealkan. Karena memang perkembangan mereka seperti itu. Nah, ini guru BK tetap memahami ya kondisi istilahnya ya, kondisi keluarganya, kondisi lingkungannya, kondisi karakter anak itu sendiri. Jadi perkembangan anak itu dipengaruhi sangat kompleks sekali. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasan yang berkaitan dengan potensi anak, kemampuan anak nggak sama, guru BK tidak boleh memberikan satu label-label negatif. Ya, anak bodoh, anak yang nakal, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena memang perkembangan anak itu tidak seperti yang kita harapkan. Justru itu yang kita bantu, justru itu yang kita dampingi, justru itu yang kita layani. Ya.
Jangan yang baik-baik saja yang kita layani. Ya, jadi upaya kita supaya nanti perkembangan kemampuan potensi anak yang punya bakat, minat, cita-cita anak dapat tercapai dan anak bisa mandiri, ya, masa depannya dengan baik. Jadi ketercapaian dalam kemandirian itu yang kita utamakan, ya toh. Nah ini yang sementara yang bisa kita sampaikan. Maka pertemuan, ya, baik nanti secara online maupun secara offline kita programkan BK setiap minggu sekali. Saya kira itu supaya apa? Supaya kita itu kalau sering ketemu itu kan BHB lewat telepon, WA. Nanti kalau BBK-nya misalnya lewat WA ya nggak apa-apa, ya, tidak harus offline seperti ini, ya kan? Jadi kan kita sudah punya grup BK ya, nanti selalu komunikasi. Nah, ini Pak yang bisa sementara yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan evaluasi tahun-tahun kemarin yang demikian, ya, untuk ke depan saya yakin berkat petunjuk, berkat arahan dari Pak Asram, ya, dengan kerja yang tulus, kerja yang ikhlas, ya, kita senantiasa akan menjadi satu berkah, ya, lagi untuk guru BK semakin banyak kita layani itu semakin banyak berkah, ya. Bukan berarti semakin banyak pekerjaan semakin sakit, tidak. Kata kita ibadah ya, katakan ya. Ibadah itu kan semakin banyak kita ibadah itu kan amalan banyak itu loh ya. Tapi BK harus bisa menjaga kesehatan, ini nomor satu ya. Sebelum kita menjaga kesehatan anak-anak, kita dulu yang harus sehat. kita harus menjaga kesehatan masing-masing. Dan saya kira itu Pak Hasan, dan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Andi, beberapa hal yang sudah disampaikan. Mungkin dari Bu Ani. Seperti yang Pak Andi sampaikan, itu kita bersenang dari tahun-tahun yang sebelumnya untuk lebih baik lagi seperti apa kita menangani siswa dari mulai absensi sampai tidak dan sebagainya. Jadi kita masih punya sistem dan sebagainya untuk mengumpulkan informasi kehadiran dari satu minggu itu seperti apa, satu minggu seperti apa, jadi kita bisa tahu secara jelas tidak adanya respon karena apa, atau memang tidak masuk karena apa, memang benar-benar apa, atau karena hal yang lain seperti kekurangan sarana untuk komunikasi secara daring, tapi itu kuota, pulsa dan HP mungkin untuk fasilitas kegiatan ini, sehingga nanti apa kekurangan yang mereka mahasiswa peserta didik ini punya bisa segera diselesaikan oleh sekolah. Jadi misal karena alasan tertentu bukan karena keinginannya untuk apa, jadi nanti bisa segera diselesaikan sekolah, diadopsi sehingga untuk pembelajaran bisa belajar ini. Untuk dulu Bu Anissa, mungkin Pak Hari ada yang sudah disampaikan ke panjenengan dari guru maupun dari wali kelas ataupun mungkin dari panjenengan sendiri kendala yang dihadapi siswa dalam kegiatan pembelajaran dari Pak Hari. Terima kasih atas waktunya Pak. Untuk kendala sendiri dalam pembelajaran daring selama ini yang saya temukan di lapangan adalah lebih ke teknisnya. Teknisnya itu bukan berarti perkalikan saya bukan, tapi lebih ke mungkin kendala sinyal dari siswa sendiri atau bahkan esensi yang tujuan pembelajaran Bapak Ibu guru yang dilaksanakan itu tidak bisa sesuai dengan tujuan yang dilakukan karena mungkin teknis itu sendiri yang mungkin terbantu oleh jaringan atau apapun. Misalkan ketika saya sendiri melaksanakan konseling individu terhadap siswa melalui portal pembelajaran webinar seperti itu. Ketika kita melakukan komunikasi secara virtual, bertatap muka secara virtual, video saya terlihat, mereka pun terlihat. Itu ketika ada sesuatu hal yang disampaikan ke saya atau saya menyampaikan ke hal ke anak, itu meskipun terpaut satu detik atau beberapa detik terputus, itu juga akan mempengaruhi esensi dari tujuan layanan. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah lebih ke pengawasan kita terhadap anak sendiri.
secara langsung kalau tidak PJJ kan kita dapat mengamati perilaku anak, sikap itu dalam kesehariannya di lingkungan sekolah. Tetapi karena hal seperti ini PJJ, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, dan kadang orang tua itu tidak sepenuhnya dapat mengamati kegiatan anak di rumah karena mereka juga mempunyai kesibukan. Kalau saya seperti itu. Oh iya. Begini, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Heri bagaimana mengamati siswa atau khususnya siswa karena pembelajaran kita daring ya Pak. Mungkin ada penyelesaian yang atau mungkin ada, saya yakin hampir sama kan permasalahan ini. Mungkin kalau dari Bu Agnes, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu? Kalau menurut saya, kalau misalnya saya ada kendala seperti itu, jadi saya memiliki sekarang kan di grading nih Pak, saya memiliki satu link yang memang itu nanti untuk di sini soal namanya titik grading. Jadi saya punya itu, jadi saya punya riwayat siswa, namanya siapa, terus asal namanya gimana, kendala apa yang harus dialami, terus yang dialami dia, terusan itu siswa itu biasanya bercerita di dalam hal itu. Jadi nanti saya istilahnya saya lihat semuanya, memang masalah yang berat itu masalah siapa seperti itu. Terus saya lakukan konsul individu. Kadang anaknya juga saya beri itu dulu. Istilahnya saya tarik ya Pak. Ini kamu mau bertemu saya langsung atau bisa lewat orang itu. Kalau saya kadang ada siswa nih mau kalau saya lewat online, kalau saya kayak gimana gitu ibu lebih saya kalau saya bertemu, jadi saya kasih waktu misalnya saya nanti ya setelah jam pembelajaran selesai, kadang jam 1 setelah zuhur kayak itu saya minta untuk terbuka biasanya Pak. Dia bisa panjang lebar sebenarnya karena apa-apa. Dari situ saya bisa memberikan asesmen pada siswa tersebut, makanya seperti apa dan saya amati secara terus. Tapi apabila siswa datang tetap menggunakan prokes ya? Iya, protokol tetap utama. Iya. Yes. Bu Endra, mungkin ada persoalan dan penyelesaian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar daring ini? Terima kasih Pak. Kalau dari saya, misal ditemukan ada kendala pada siswa, ya, kemudian dia dihubungi, komunikasi kendalanya apa. Kalau memang dari dalam diri siswa, berarti kita harus memberikan motivasi lebih. Tapi jika kendalanya berkaitan dengan latar belakang, maka kita juga akan menghubungi orang tuanya supaya masalahnya terselesaikan. Oke. Jadi prinsipnya baik kendala maupun penyelesaian sudah dimulai ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Komisi kita pada hari ini kita sebutkan sekian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan koordinasi dengan bidang kurikulum untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran dengan menggunakan portal belajar SMA 1 Pati berjalan secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wata Kurikulum, yang kami hormati staf kurikulum SMA Negeri 1 Pati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur dan Allah SWT yang pada pagi hari ini masih memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kenikmatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan tugas, khususnya tugas koordinasi tentang pembelajaran di SMA Negeri 1 Pati dengan menggunakan portal belajar SMA Negeri 1 Pati. Kami akan tentunya minta masukan dari Bapak Ibu semuanya hubungannya dengan pembelajaran yang sudah terlaksana di SMA 1 Pati secara daring menggunakan portal belajar SMA Negeri 1 Pati. Mungkin ada kendala, ya, kemudian juga ada yang memang harus dilakukan.
Maka dari itu kami berikan waktu kepada pakar kurikulum. Monggo. Terima kasih Pak Aswan untuk pembelajaran daring yang menggunakan portal semua Bapak Ibu guru juga memasuki kota sesuai dengan mapol dan identitas masing-masing. Kemudian ada beberapa anak yang memang di dalam mengikuti pembelajaran di sana masih belum bisa bergabung karena saat itu akunya mengalami kesalahan, kemudian dari situ dilaporkan ke admin termasuk tab kurikulum, kemudian kendala itu bisa teratasi dengan baik. Di dalam kegiatan pembelajaran dari pakar kurikulum bisa mendeteksi untuk siswa yang tidak hadir. Untuk mendeteksi kehadiran siswa baik yang pada hari itu, baik yang alfa maupun izin maupun yang hadir, ini bisa Pak dengan melalui mobil eksentro yang selfie Pak ya. Kemudian dari Bapak Ibu guru juga bisa melakukannya melalui download attendance list di dalam portal masing-masing. Kalau kurikulum satu melalui mobil eksentro yang absensi lewat selfie, kemudian juga disampaikan ke Bapak Ibu guru untuk menginput setiap pengajaran melalui zero absen zero, sehingga kalaupun di attendance list tidak terkantor, misalkan ada anak yang kesalahan dalam mengikuti pembelajaran, baik itu karena kuotanya ataupun internet ngabling atau listriknya mati, nanti Bapak Ibu guru bisa mengabsen lewat juru form ya, sehingga akhirnya bisa terdeteksi semuanya. Jadi kalau ada anak yang tidak hadir, segera nanti ditindaklanjuti oleh wali kelas dan kita. Ya, Kemudian tugas saya kan sebagai supervisor kepada Bapak Ibu guru, dibantu oleh pakar ya, baik pakar kurikulum, kesehatan dan sebagainya. Tapi kan tidak mungkin tiap hari kita supervisi semuanya. Apakah dengan menggunakan portal belajar itu kita bisa mengetahui, misalnya ada guru yang tidak mengajar Pak? Iya. Untuk segi keseharian, iya. Kami di dalam kurikulum di sini Bapak Ibu Waka bisa ikut andil di sini dengan melihat secara langsung, karena kalau Bapak Ibu Waka dijadikan aktif, dia akan bisa mendeteksi di sana. Sehingga nanti ada semacam notifikasi apabila hari ini siapa saja yang tidak mengajar pada jam yang sudah ditentukan itu, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh kami atau apa, kemudian kita lakukan kepada kepala sekolah. Apakah di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu guru ada kesulitan di dalam menggunakan portal belajar? Untuk Bapak Ibu guru pada saat menggunakan portal pembelajaran di awal-awal tahun ajaran itu memang ada sedikit banyak, namanya sudah guru-guru kita memang hampir 30% ya, yang usianya di atas 50, kemungkinan perlu bimbingan dan pendampingan, sehingga melalui panduan yang digelanggarkan oleh Pak Yujo selaku koordinator IT, kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu dan kemudian bisa dipelajari, dan akhirnya semuanya alhamdulillah bisa melaksanakan pembelajaran lewat portal masing-masing satu-satu dengan lancar dan baik. Kemudian tiap minggu kami mohon untuk memberikan laporan ya tentang ibu semuanya, mungkin nanti ditugaskan ke Umay atau mungkin Pak Heri, Pak Andodo ya,
Jadi dalam 1 minggu itu harus ada laporan kepada kepala sekolah hubungannya dengan siswa yang tidak hadir maupun guru, khususnya guru Pak. Ya, Gumai lebih pantau ya Gumai ya untuk kehadiran guru di dalam mengajar. Jangan sampai karena ini masa pandemi dengan daring nanti ada guru yang tidak mengajar. Nah, kali tidak mengajar berarti dia sudah tidak mengajar beberapa kelas. Jadi harapannya staf kurikulum untuk membantu. Kemudian kalau penilaian bagaimana? Mungkin Pak Heri? Penilaian. Untuk penilaian itu sendiri, Bapak Ibu Guru melalui portal bisa membuat semacam sebuah penilaian Pak, di portal itu. Portal itu bukan penilaian, dan anak-anak tersebut nanti mengerjakan di situ, hasilnya diupload di portal tersebut, kemudian Bapak Ibu Guru menurut pekerjaan anak tersebut. Baru setelah itu mengolah menjadi pengumuman. Itu menurut kurikulum atau menurut waka atau staf kurikulum, kira-kira portal belajar itu lebih mudah, lebih efektif, apa lebih menyusahkan siswa? Menurut saya itu lebih mudah Pak, karena apa namanya ya, Bapak Ibu Guru memutuskan terpantau dalam satu atap gitu. Iya, Betul-betul mudah untuk memantaunya. berarti lebih mudah memantau, Ya. Bapak Ibu Guru juga mudah menggunakan, Ya. siswa juga lebih mudah untuk mengikuti. Ya. Ya. Hubungannya dengan mungkin kuota, Ya, bagaimana ini? Kira-kira boros apa enggak? itu yang belum terpecahkan itu. Iya. Tapi kan siswa. ya, tapi kan kita dapat bantuan dari pemerintah ya. Jadi Untuk cukup ya. kuota ya Pak Hakan ya. Hmm. Untuk kuota sebetulnya tuh kalau dari kita langsung full ya, full daring memang berapa Pak. Ya. Tapi kalau kita menggunakan metode yang bisa menurut Bapak pengawas itu kombinasi daring dan luring, itu maksudnya luring itu kan maksudnya kan kita mendownload video pembelajaran, anak-anak itu mempelajari terlebih dahulu, setelah itu nanti ada presentasi dari anak ke terhadap Bapak Ibu, sehingga nanti di sana kita maksimalkan lah, bulan itu kalau bisa itu hanya 30 menit. Setelah itu mengerjakan tulis, kemudian mengerjakan penilaian harian dan lain sebagainya, sehingga anak tidak terasa terbebani. Kalau full kasihan memang, boros agak boros. Terus ya. Tapi dengan adanya bantuan dari pemerintah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak, mungkin koordinasi kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan koordinasi dengan wakil kesiswaan tentang bagaimana menangani siswa yang terkendala di dalam pembelajaran daring. Selamat siang Pak Amal. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana kondisi siswa di dalam pembelajaran daring ini? Apakah ada kendala atau ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran? Terima kasih Bapak Asman selaku Kepala SMA 1 sesuai dengan tupoksi kami sebagai wakil kesiswaan. Apabila ada siswa yang memang tidak mengikuti webinar, maka siswa tersebut akan ditangani oleh guru yang bersangkutan. Kemudian berikutnya, guru yang bersangkutan akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Namun apabila sampai di sini ternyata siswa tersebut masih tidak mengikuti atau terkendala mengikuti webinar kelas, maka permasalahannya itu ditangani oleh Bapak Ibu Guru PK. Kemudian Bapak Guru PK kemudian berkoordinasi dengan Bapak Kesiswaan, kemudian melayangkan surat pemanggilan kepada siswa tersebut yang mengalami kendala mengikuti webinar. Kemudian kita cari solusinya yang terbaik. Kemudian apabila memang kendalanya kepada kuota, kemudian kami sebagai koordinator daripada kesiswaan kemudian melakukan koordinasi dengan
Wakil Humas untuk mencarikan solusi, kemudian bisa memberikan yang berupa kuota. Apabila memang dia itu memang HP bermasalahnya kepada HP-nya, maka HP tersebut mungkin dicarikan solusinya seperti kemarin dibelikan HP itu. Apabila siswa tersebut memang kendalanya malas, maka akhirnya orang tua tersebut harus membuat surat pernyataan untuk mendorong anak tersebut untuk aktif mengikuti webinar. Apabila beberapa kali ketika kita manggil tentu saja pakai prosedur, maka orang tua wali tersebut harus menandatangani surat pernyataan pemanggilan. Apabila dipanggil 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, maka masih siswa tersebut belum menunjukkan etika baik, maka kami terpaksa pihak sekolah sesuai dengan prosedur dan mempersilahkan siswa tersebut untuk mengundurkan diri dan memilih sekolah yang lain. Begitu Pak. Jadi untuk mengatasi siswa yang terkendala mengikuti webinar. Ada berapa laporan dari wali kelas atau BK yang kira-kira siswa itu tidak mengikuti pembelajaran Pak? Ada beberapa Pak, ada beberapa memang tidak mayoritas, hanya sedikit Pak, karena memang alhamdulillah siswa SMA Satu Pati sangat aktif mengikuti, dan kami juga berterima kasih pada para Bapak Ibu guru wali kelas dan Bapak Ibu guru BP yang selalu aktif memantau. Memang kemarin itu ada 1 siswa Pak ya, ada 1 siswa yang setelah kita bina, anaknya tersebut memang kelas 10 ya Pak, tidak mengikuti ya, sampai orang tuanya itu juga gidep ya, sampai itu 3 kali sampai berakhirnya 4 karena orang tuanya angkat tangan, sehingga akhirnya orang tua itu menyadari, kemudian anaknya ditarik dari Satu Pati untuk disekolahkan sesuai dengan minat anak tersebut. Setelah ada penanganan dari wakil kesiswaan, bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah kondisi kita itu sangat kondusif. Jadi SMA Satu Pati pembelajarannya melalui PJJ, pembelajaran jarak webinar ini alhamdulillah ini sangat kondusif sekali, dan apalagi Bapak Kepala Sekolah selalu mengingatkan kepada kami untuk selalu kita koordinasi apabila memang masalah itu ditangani oleh guru tidak bisa naik kepada wali kelas tidak bisa naik kepada wakil kesiswaan, wakil kesiswaan tidak bisa, langsung kita harus koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah itu kemudian mengambil tindakan yang sangat tegas, seperti yang kasus anak kelas 10 kemarin yang tidak ikut webinar, langsung orang tuanya suruh membuat pernyataan untuk mengundurkan diri. Jadi selain 1 siswa yang saya tangani kemarin itu, yang lainnya sudah kondusif ya Pak? Sudah kondusif Pak, sudah kondusif semuanya, jadi tidak ada kendala, dan sehingga ketika pada saat rapat kenaikan kelas, Bapak Ibu wali kelas tidak ada lagi komplain bahwa anak ini tidak mengikuti BPJ beberapa kali tidak. Mereka sudah kondusif sehingga pada saat rapat kenaikan kelas kondisinya berjalan sangat normal. Terima kasih Pak Amal, selaku wakil kesiswaan, tetap dikondisikan anak-anak kita untuk mengikuti BPJ. Terima kasih Pak atas pengarahan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami selaku pembantu Bapak Kepala Sekolah selalu siap melaksanakan tugas yang dibebankan pada kami sesuai dengan tupoksikan. Terima kasih atas pengarahannya Pak. Matur nuwun Pak Amal. Sami-sami Pak. Hari ini kegiatan saya adalah untuk koordinasi menyeluruh tentang penggunaan portal belajar SMA Negeri 1 Pati. BK juga kami harapkan untuk memberikan informasi tentang penanganan siswa. Misalnya bagaimana nanti kalau ada siswa yang sering tidak mengikuti PJJ, ya, tolong disampaikan ke siswa. Ya, bagaimana nanti kalau tidak punya HP, bagaimana nanti kalau anaknya kuotanya habis, harus ke siapa? Bagi yang tidak mampu, kalau yang mampu ya tentunya minta ke orang tuanya masing-masing. Ya, yang tidak mampu, yang sangat tidak mampu, nanti bisa kita bantu, ya, lewat humas. Ya, lewat humas nanti bisa kita bantu. Kemudian bagaimana kalau ada siswa yang mengatakan sinyalnya sulit, ya, monggo nanti disikapi oleh Bapak Ibu BK.
Dan pada waktu awal hari Senin itu kami harapkan semua siswa di absen. Jangan sampai awal siswa sudah tidak ikut, baik kegiatan dengan wali kelas maupun kegiatan dengan siswanya. Dan harapan kami ke depan di dalam kegiatan belajar mengajar, anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar semuanya, kecuali kalau ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sudah kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah penanganan siswa, ya, penanganan siswa. Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita ada yang tidak mengikuti PJJ. Karena ini kegiatannya PJJ, maka kita juga harus proaktif. Nah, di sini dari kemarin, semester kemarin kami sudah buat sistem bagaimana penanganan siswa yang tidak hadir. Mohon sekali lagi kami tekankan kepada Bapak Ibu, karena anak-anak kita adalah heterogen, berbeda-beda, ya, baik dari manapun berbeda-beda, ya. Maka di dalam penanganan sudah kami sampaikan, kalau ada yang tidak hadir, monggo Bapak Ibu guru, ya, setelah absen nanti kan tentunya mungkin di WA atau di telepon, ya. Kalau anak-anak sudah diberitahu kok tidak masih seperti itu, sampaikan kepada wali kelas. Syukur kalau wali kelasnya juga proaktif, ya, wali kelasnya menanyakan ke Bapak Ibu guru. Saya juga pernah melihat, pernah tahu, ya, di sekolah lain bahwa wali kelas itu proaktif menanyakan kepada gurunya, anakku sopo sing keset, anakku sopo sing rame lu PJJ dan sebagainya, sehingga nanti pada akhir semester tidak terjadi lagi siswa ini tidak ikut PJJ sekian banyak dan sebagainya, ya. Insya Allah kita secara bersama-sama untuk menangani seperti itu, ya. Kalau wali kelas nanti belum bisa, mungkin dengan BK, kalau BK belum mampu nanti ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan yang terakhir adalah kepada kepala sekolah. Saya siap, ya, siap untuk menangani siswa-siswa yang memang betul-betul, ya, mungkin ada permasalahan khusus, ada permasalahan tertentu yang memang harus sampai kepada kepala sekolah. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan. Bu Puji Utami mungkin. Bu Puji Utami. Monggo Bapak Ibu, mikrofonnya sudah saya aktifkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sehubungan dengan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi mengenai absen, ya Pak. Ya. Kalau boleh saya usul gitu, dan sebenarnya ini sudah saya sampaikan ke Pak Yasin beberapa beberapa minggu yang lalu. Ini begini Pak, di kurikulum itu kan ada aplikasi Soho Pak. Soho itu yang setiap Bapak Ibu guru selesai mengajar pasti memasukkan absen si anak. Nah, absen tersebut biasanya atau mungkin ya memang dimasukkan ke guru BK Pak. Nah, saya tahu kelihatannya guru BK itu masuk ke kelas itu kan 2 minggu sekali. Dan guru BK sudah punya data anak-anak yang tidak masuk pada pelajaran ABC, mungkin kimia, fisika, biologi. Mereka kan punya data dari Soho itu, Pak. Nah, dari situ mungkin setiap 2 minggu sekali ini bisa memberi mungkin mengabsen anak-anak yang sering tidak masuk itu, Pak. Nah, jadi dari situ sebenarnya sudah kelihatan. Nanti kalau 1 bulan masih tidak masuk lagi, kan bisa guru BK bekerja sama dengan wali kelas. Jadi ini mengurangi beban Bapak Ibu guru mengenai ini. Jadi Bapak Ibu guru biar yang mengurusi, kalau tidak ulangan
misalnya atau tidak mengelirkan tugas mungkin bisa diinfokan ke wali kelasnya gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam penanganan kepada siswa, saya yakin yang paling efektif adalah Bapak Ibu guru masing-masing. Karena kalau anak itu tidak ikut pelajaran, kemudian ditegur oleh gurunya, saya yakin takut. Karena apa? Saya juga pernah jadi guru. Kami sampaikan kepada anak-anak pada waktu dulu, hanya bedanya sekarang online, kalau dulu adalah offline. Pada waktu pembelajaran secara offline atau secara langsung, saya tinggal ngomong aja ke anak-anak. Anak-anak tolong masuknya sebelum saya masuk di dalam kelas. Setelah saya di dalam kelas, anak-anak tidak boleh masuk. Tidak ada yang berani, Bu. Ya. Shock terapi seperti itu tidak berani. Akhirnya anak-anak masuk semua. Sebelum saya masuk, anak-anak sudah siap semua. Ya. Sehingga kepada Bapak Ibu semuanya, mari bahwa pengelolaan anak ini kita laksanakan secara bersama-sama. Matur nuwun masukan dari Bu Puji, tetapi kami mungkin pada saat ini masih memerlukan Bapak Ibu semuanya untuk peduli masalah keikutsertaan anak-anak di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi penanganan siswa, mohon maaf, tidak hanya kita bebankan kepada BK, tetapi penanganan siswa kita bebankan kepada kita semua. Tadi sudah kami sampaikan, mulai dari Bapak Ibu, wali kelas, BK, wakil kesiswaan, dan saya sendiri ikut menangani. Itu yang pertama. Yang kedua, matur nuwun Bu Puji, untuk akhir semester benar, akhir semester nanti tolong kepada Bapak Ibu wali kelas dibuka saja, ya dibuka saja. Misalnya, syukur kalau dirinci oleh wali kelas, misalnya 10 atau 11 IPA 1, 11 IPA 1 yang tidak hadir A, misalnya tidak hadirnya 20 kali, 20 kali itu mapel apa saja, sehingga nanti kelihatan. Nah, jika akan kelihatan nanti, oh ini Ramelu mapel sejarah Pak Amal misalnya, sebabnya ngopo kok Ramelu sejarah Pak Amal. Nah, mungkin Pak Amal yang mulang galak, mungkin Pak Amal malah ratau mulang, atau Pak Amal yang mulang sediluk, ya, sehingga itu nanti bisa kelihatan, sehingga itu bagian daripada evaluasi kita secara menyeluruh. Oke, pada Bapak Ibu wali kelas mungkin dibantu pakar kurikulum, nanti mohon untuk diingatkan Pak Yasin di akhir semester yang disampaikan adalah siswa tidak ikut, jangan dikonversi dulu. Saya setuju, sangat setuju saya. Tetapi harapan kami sekalian, ya sekalian diberi, oh ini tidak ikut 20 kali, misalnya apel sejarah 10 kali sendiri, matematika 5 kali misalnya, dan sebagainya. Betul nggih Bapak Ibu, hingga nanti bisa kita gunakan sebagai evaluasi kita secara menyeluruh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepada proktor, kepada wali kelas, kepada Bapak Ibu guru BK, kepada Bapak Ibu wakil kepala sekolah dalam membantu saya dalam menyusun best practice ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mengikuti diseminasi best practice dengan judul meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 melalui portal belajar bersama Bupati tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh narasumber pada pagi ini adalah Bapak Pasar SPT Matematika dan Sebelum kita mulai acara diseminasi, saya akan membacakan susunan acara pada pagi ini tanggal 16 itu 2021. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari MKS yang akan dilakukan oleh Bapak Dr. Andes Sudarto MSc. Yang ketiga, nanti kita akan mengikuti pemaparan makalah diseminasi best practice. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Jadi demikian susunan acara pada pagi ini, Bapak
kita akan langsung mulai acara diseminasi best practice. Kita akan menggunakan sambutan dari HRS. Yang keempat Bapak Ketua Surat Komisi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Pati, Bapak Kepala SMA Negeri 3 Pati, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jaringan, yang sekaligus juga Kepala SMA Negeri 2 Pati. Yang saya hormati pula Bapak Ibu, baik Wakil Kepala Sekolah atau Bapak Ibu guru yang ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah untuk hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, kita semua dapat diberikan rahmat hidayah dan hidayah, dan utamanya kesehatan. Tidak lupa pula, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad. Sekali Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021 kita akan mengikuti paparan yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1, yaitu Bapak Kaslan SPD MAT NPD, yang akan menyampaikan diseminasi berprestis dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 melalui portal belajar SMA Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Pak Kaslan nanti bisa menyampaikan materi dengan sejelas-jelasnya, sehingga materi yang disampaikan nanti bisa kita gunakan sebagai bekal dan dasar untuk mengelola sekolah kita masing-masing. Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kerawanan serta partisipasi Bapak Ibu semua, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada beberapa hal yang kurang. Akhirnya, marilah kita ikuti paparan diseminasi best practice dari Kepala SMA Negeri 1 Pati yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kaslan SPD MAT NPD. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Subarto Komisi yang sudah memberikan sambutan untuk acara diseminasi best practice pada pagi ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan makalah diseminasi best practice dengan judul peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 melalui portal belajar SMA Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2021. Saya mengundang narasumber pada pagi hari ini, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pati, Bapak Hasan SPDM untuk menyampaikan materi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 3 Pati, yang saya hormati Kepala SMA PGRI 1 Pati, yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Ceknan, sekaligus PLT Kepala SMA Negeri 2 Pati. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang pada pagi hari ini masih memberikan rahmat, memberikan hidayah, memberi kesehatan, memberi berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu, terkhusus dalam rangka diseminasi best practice saya dengan judul peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di masa COVID-19 melalui portal belajar SMA Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2019-2020. Bapak Ibu yang hormati, jadi langsung kami paparkan best practice peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 melalui portal belajar SMA Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2020-2021. Latar belakang masalah wabah coronavirus 2019 memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan. Harapan pembelajaran secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 agar tetap terlaksana kegiatan belajar bagi peserta didik. Realita implementasi model pembelajaran daring memiliki banyak kendala dan kelemahan. SMA Negeri 1 Pati menyelenggarakan pembelajaran daring dengan menggunakan portal belajar yang didesain khusus untuk SMA Negeri 1 Pati. Rumusan masalah. Apakah portal belajar SMA Negeri 1 Pati dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Pati? Yang kedua, bagaimana keefektifan portal belajar SMA Negeri 1 Pati dalam mengetahui dan memantau kegiatan pembelajaran daring tetap berjalan seperti yang diharapkan.
Tujuan penulis best practice ini adalah satu, untuk mengetahui sejauh mana portal belajar SMA Negeri 1 Pati dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Pati. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan portal belajar SMA Negeri 1 Pati dalam mengetahui dan memantau kegiatan pembelajaran daring tetap berjalan seperti yang diharapkan. Manfaat hasil penelitian best practice ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber data yang akurat bagi kepala sekolah untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring, sehingga kepala sekolah dapat menindaklanjuti hasil penelitian ini melalui program pengembangan dan peningkatan mutu guru di sekolah, khususnya dalam penguasaan strategi pembelajaran berbasis teknologi informatika guna mendukung terlaksananya pembelajaran daring secara optimal. Tinjauan pustaka. Ini kita ambil pembelajaran berbasis daring dalam buku Rosman Riana 2013 adalah merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media atau situs yang bisa diakses melalui jaringan internet. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran daring dalam penelitian ini adalah pembelajaran jarak jauh pada sebuah kelas virtual dengan memanfaatkan fasilitas internet yang bersifat daring atau online sebagai instrumen utama sehingga siswa dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Pembahasan portal belajar SMA Negeri 1 Pati meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring. Portal belajar SMA Negeri 1 Pati merupakan aplikasi berupa learning system manajemen yang disediakan oleh Microsoft 365 dengan banyak fitur yang memungkinkan terciptanya ruang kelas secara online dan menjadi sarana pendistribusian tugas, pengumpulan tugas, bahkan melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan. Selain itu, menyediakan fitur forum diskusi sehingga guru bisa membuka sebuah diskusi kelas yang bisa ditanggapi dan dikomentari seperti aktivitas berkomentar di berbagai media sosial. Juga portal belajar SMA Negeri 1 Pati meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring. Efektivitas pembelajaran daring dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam melakukan kegiatan manajemen. Paling tidak ada 3 manajemen yang dilakukan oleh guru dalam mengelola pembelajaran daring, yaitu manajemen waktu, manajemen pengelolaan kelas, dan manajemen pembelajaran.
pembahasan. Yang pertama, manajemen waktu. Data hasil penelitian diperoleh dari angket online dapat disimpulkan kemampuan guru dalam pengelolaan atau memanage waktu selama pembelajaran daring dengan kualifikasi pencapaian seperti yang diharapkan. Baik sekali. Sejumlah 79% dari jumlah responden, yaitu 71 guru. Jadi untuk pengelolaan waktu, apakah Anda selalu hadir dalam pembelajaran daring sesuai dengan jadwal? Itu baik sekali 59, baik 12, jumlahnya 71. Apakah Anda mengisi pembelajaran daring secara penuh sampai selesai sesuai dengan jadwal? 53, baik sekali 18, baik jumlah 71. Kesiapan guru dengan kelas virtual Microsoft Teams, kesiapan dalam mengecek kehadiran siswa di kelas melalui aplikasi presensi siswa, kesiapan guru dalam menyusun materi dan media bahan ajar online mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran daring berjalan secara efektif. Yang kedua, manajemen pengelolaan kelas. Peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan kelas teramati pada tingginya motivasi guru dalam menghandle kelas virtual yang telah dimiliki oleh masing-masing guru sesuai mata pelajarannya. Perubahan pola tersebut memberikan motivasi tersendiri bagi guru sehingga terlihat lebih semangat dari sebelumnya. Para guru merasa lebih mudah dalam berkomunikasi dan mengendalikan pembelajaran. Siswa juga menjadi lebih tertib karena semua kebutuhan dan kegiatan siswa selama pembelajaran daring terkomunikasikan melalui portal belajar SMA Negeri 1 Pati. Ini rekapitulasi presentase kualifikasi pencapaian kemampuan guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, indikatornya apakah Anda selalu menemui kesulitan dengan menggunakan portal belajar SMA 1? Yang baik 33, baik sekali 33%, yang baik 73, cukup 56, kurang 1,4. Apakah Anda merasa antusias dan bersemangat saat memberi pembelajaran secara daring? 81, baik sekali 16, baik 1,3, cukup. Apakah guru menyapa melalui chat dan WA untuk memberikan motivasi setiap ada jadwal pelajaran? Baik sekali 11, baik 33, cukup 49, kurang 6,7. Ketiga, pembahasan yang ketiga, manajemen pengelolaan pembelajaran. Alat mengumpul data menggunakan 3 instrumen dari pihak kurikulum, pihak guru, dan pihak siswa. 1. Angkat guru. Rekapitulasi kualifikasi pencapaian kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran daring. Kategorinya baik sekali, frekuensinya 38,6, presentasinya 54,54%. Baik 24,3, presentasinya 34%. Cukup 7,6, presentasinya 11%. Kurang 0,6, presentasinya 1%. Ketiga, manajemen pengelolaan pembelajaran.
532 siswa. Rekapitulasi kualifikasi pencapaian kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran daring menurut pendapat siswa. Ya. Ini sudah kami tayangkan dengan tabel. Ya. Baik sekali, 29,8%, baik 47,7%, cukup 20,3%, kurang 2,2%. Ketiga, manajemen pengelolaan pembelajaran. 1. Kurikulum. Pemantauan pengguna portal ini dilakukan oleh kurikulum dan kepala sekolah dengan memantau setiap hal, setiap jejak yang ditinggalkan di portal belajar. Ini misal berapa lama atau berapa sering guru mengakses portal belajar, apakah jarang dibuka portal belajarnya. Kalau portal belajarnya jarang dibuka, ini artinya gurunya juga jarang mengajar. Kita lihat kedalaman materinya. Kalau detail, kalau lengkap, mulai dari proses pembelajaran, ada materinya, ada evaluasinya, ada hal-hal yang lain. Ini berarti mata pelajaran ini proses pembelajarannya jarak jauhnya berjalan dengan baik. Ini kendala dan solusi. Kendala siswa, pelatihan dan pembimbingan sehingga kesulitan yang dihadapi bisa teratasi sehingga pembelajaran daring menjadi lancar. Jadi siswa itu selalu dibimbing bagaimana menggunakan portal belajar, ya. Karena memang harus dengan menggunakan pembimbingan itu sehingga pembelajaran daring bisa menjadi lancar. Kemudian masih siswa ada memang kendala yang lain seperti anak yang tidak punya HP. Kebetulan kita kerjasama dengan alumni SMA Negeri 1 Pati, alhamdulillah mau memberikan bantuan untuk anak-anak yang tidak punya HP. Pemberian bantuan HP dan kuota bagi siswa yang membutuhkan, sehingga siswa tidak mengalami kendala dalam hal pengadaan alat pembelajaran. Itu dari humas, ya, ada yang dari kelas siswa, ada yang dari humas lewat wali kelasnya. Keefektifan portal belajar SMA Negeri 1 Pati dalam mengetahui dan memantau kegiatan pembelajaran daring. Ini rekapitulasi kualifikasi pencapaian perubahan perilaku guru dalam pembelajaran daring. Ini kategorinya, kemudian frekuensi dan persentasenya. Baik sekali 67, baik 7 itu 1. Presentasenya 66%, kemudian yang baik itu 7 itu ada 9%. Pencapaian tersebut disebabkan karena guru memiliki motivasi tinggi untuk mengimplementasikan hasil pendampingan dan bimbingan tentang platform pembelajaran daring, sehingga sebagian besar guru tertantang untuk lebih efektif dan mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran daring agar lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Ini kesimpulan, portal belajar SMA Negeri 1 Pati dapat meningkatkan
guru dalam mengelola pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Pati. Yang kedua, portal belajar SMA Negeri 1 Pati cukup efektif dalam mengetahui dan memantau kegiatan pembelajaran daring tetap berjalan seperti yang diharapkan. Terima kasih Bapak Ibu semua, itu paparan best practice kami yang sudah kami sampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang ditanyakan hubungannya dengan peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, khususnya melalui portal belajar SMA Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2019-2020. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian paparan diseminasi best practice pada tahun ini. Kita boleh berikan aplaus untuk narasumber. Ya, baik. Untuk sesi selanjutnya kita ada sesi tanya jawab yang akan saya bagi menjadi dua segmen ya. Segmen yang pertama saya akan membuka untuk 3 pertanyaan. Lalu nanti yang kedua saya akan membuka 2 pertanyaan. Baik. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Lalu sebutkan nama dan dari sekolah. Silakan Bapak Ibu. Tunggu, baik. Terima kasih. Nama Muhammad Kasdari dari SMA Negeri 1 Jatinangor. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber tadi, ada pertanyaan yang perlu kami sampaikan, yaitu apakah manfaat bagi kepala sekolah dengan adanya portal belajar di SMA Negeri 1 Pati. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dan terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Langsung ya Bapak, nanti yang dijawab pertanyaan yang kedua. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dr. Sudarto MPP dari SMA Negeri 3 Pati. Yang pertama, kami sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kaslan SPD Matematika SI yang telah memberikan paparan portal belajar di SMA Negeri 1 Pati yang sangat luar biasa. Semoga ini nanti bisa memberikan motivasi kepada kami di sekolah lain, minimal mengikuti jejak yang sama, syukur bisa melebihi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasman. Dari paparan yang begitu detail tadi tentang portal belajar di SMA Negeri 1 Pati, yang kami lihat adalah efektivitas guru, utamanya adalah efektivitas guru dalam pembelajaran. Namun karena ini yang mempresentasikan adalah Bapak Kepala Sekolah, maka timbul pertanyaan bagi saya, yaitu apa tujuan utama dari portal pembelajaran di SMA Negeri 1 Pati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh, oke.
Terima kasih. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang telah memberikan presentasinya tentang peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 ini. Utamanya di SMA Negeri 1 Pati. Tidak bisa kita pungkiri bahwa selama ini masyarakat Kabupaten Pati sudah menganggap bahwa SMA di Kabupaten Pati ini yang terbaik adalah SMA Negeri 1 Pati, sehingga sudah seharusnya pimpinannya atau kepalanya memiliki kompetensi yang seperti itu. Saya ucapkan selamat kepada kepala SMA Negeri 1 Pati. Dalam hal ini ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Pati selama pandemi COVID-19? Terima kasih. Ya, baik, untuk tiga pertanyaan yang pertama sudah dengan tiga pertanyaan itu Bapak Ibu. Tiga pertanyaan dari Pak Mas tadi, saya boleh simpulkan sedikit pertanyaannya. Yang pertama tadi Pak Kajari bertanya tentang apa manfaatnya Pak dari portal belajar. Pertanyaan kedua dari Pak Darto itu tadi pertanyaannya adalah tujuan utama dari portal belajar SMA Negeri 1 Pati itu seperti apa? Dan pertanyaan yang ketiga dari Pak Sunarto adalah bagaimana proses pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan jawaban dari narasumber. Silakan Pak. Terima kasih Bapak-bapak semua. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Kasdari, apa manfaat bagi kepala sekolah dengan adanya portal belajar bersama di 1 Pati ini. Yang jelas manfaatnya adalah yang pertama untuk mengetahui kemampuan Bapak Ibu guru dalam mengelola pembelajaran daring. Jadi kepala sekolah harus tahu bagaimana guru itu di dalam mengelola pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring ini kan baru pada masa pandemi ini, sehingga kepala sekolah harus tahu. Jangan sampai guru tidak bisa mengelola pembelajaran daring ini. Yang kedua adalah kepala sekolah bisa memantau Bapak Ibu guru itu mengajar atau tidak. Kita bisa lihat ya, nanti dari download report portal belajar itu kita bisa tahu, oh ada guru yang tidak pernah masuk, oh ada guru yang pas harinya tidak mengajar. Sehingga itu adalah tugas dari kepala sekolah untuk memastikan bahwa guru-guru harus melaksanakan pembelajaran secara daring sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu Pak Asari. Kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh Bapak Dr. Andes Sujarto dari SMA Negeri 3 Pati, apakah tujuan utama portal SMA Negeri 1 Pati? Jelas ya, tujuan SMA Negeri 1 Pati untuk membuat portal. SMA Negeri 1 Pati membuat portal belajar sendiri
Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring. Jadi salah satu tujuan yang terpenting adalah supaya Bapak Ibu guru itu bisa mengelola pembelajaran secara daring. Ini sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama. Karena tadi sudah kami sampaikan, pembelajaran daring ini kan baru. Kalau tidak kita sediakan fasilitas yang baik untuk Bapak Ibu guru, nanti pembelajarannya akan tidak terkontrol. Maka SMA 1 membuat namanya adalah portal belajar SMA Negeri 1. Kemudian juga di samping untuk meningkatkan kemampuan guru di dalam pengelolaan pembelajaran, yang kedua adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring itu. Karena Bapak Ibu di dalam mengajar itu kan tidak hanya satu kelas. Sekali masuk itu kan tidak hanya satu kelas. Bisa 6 kelas langsung. Ya, bisa 6 kelas. Sehingga tanpa menggunakan sistem khusus, kita tidak bisa mendeteksi siswa yang hadir dan siswa yang tidak hadir. Tapi dengan menggunakan portal belajar ini, kita bisa langsung mendeteksi. Ya, Bapak Ibu guru bisa mendeteksi, oh kelas misalnya kelas 11 IPA 1 ada yang tidak hadir sekian siswanya ikut. IPA 2 ada yang tidak ikut sekian, IPA 3 ada yang tidak ikut sekian. Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui dan menindaklanjuti pengelolaan kelas berikutnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Sudarto dari SMA PGRI 1 Pati. Bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Pati selama pandemi COVID? Jelas kita melaksanakan pembelajaran dengan metode daring. Ya, tadi sudah kami sampaikan metode daring, tapi kita menggunakan aplikasi khusus yang kita namakan dengan portal belajar SMA Negeri 1 Pati. Ya, tadi juga sudah kami sampaikan, ya, kegunaannya, tujuannya, ya, jadi ditanyakan oleh baik dari Pak Kasdari maupun Pak Dalbar itu. Ya. Jadi sekali lagi, insya Allah dengan menggunakan portal belajar ini, pengelolaan pembelajaran daring bisa dipantau langsung oleh kepala sekolah, ya, dan efektivitasnya bisa dilaksanakan karena di dalam proses belajar mengajar itu Bapak Ibu guru langsung bisa memantau kehadiran ataupun tidak hadirnya siswa di dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu Bapak semuanya, Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang ditanyakan lagi. Ya, baik Bapak Ibu. Ini saya sekarang kita dengan semua semua pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Silakan Ibu. Baik, ada pertanyaan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk bisa di slide-nya. Ya, tujuan. Layarnya
Nama saya Ibu Ismi dari SMA Negeri 3 Pati. Ya, itu mungkin penjelasan. Tadi saya melihat bahwa tujuan pembelajaran, maksud saya tujuan diskriminasi ini adalah yang pertama untuk meningkatkan sejauh mana portal belajar SMA Negeri 1 Pati dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Pati. Dan yang kedua, untuk mengetahui keefektifan portal belajar SMA Negeri 1 Pati dalam mengetahui dan memantau kegiatan pembelajaran daring tetap berjalan seperti yang diharapkan. Mungkin ini juga menyambung dari pertanyaan dari Bapak Suharto tadi, pertanyaan yang terdahulu. Ini saya ingin mengetahui Pak, dengan adanya tujuan pembelajaran daring ini, langkah-langkah apa saja yang dilakukan SMA Negeri 1 Pati dalam menyikapi adanya pandemi COVID-19 sehingga memilih daring dan membuat portal belajar SMA Negeri 1 Pati yang selama ini digunakan. Jadi ini adalah langkah-langkah detail dalam melakukan pembelajaran portal belajar. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Brother Bos, ada lagi pertanyaan itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Paslan serta tim yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya terkait dengan best practice yang tadi dipaparkan oleh Bapak Paslan Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak, best practice yang tadi Bapak paparkan. Alhamdulillah semakin menambah wawasan kami mengenai bagaimana pembelajaran di era pandemi COVID-19. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak bahwa dalam pembelajaran dengan menggunakan portal SMA Negeri 1 Jaringan itu berkaitan juga dengan karena mungkin saya belum perkenalkan diri ya Pak. Ya Pak, saya perkenalkan diri dulu. Saya Widya Wijaya, sarjana pendidikan dari SMA Negeri 1 Jaringan. Maaf Pak, tadi salah. Dari portal belajar dari SMA Negeri 1 Jaringan. Tadi disebutkan bahwa di dalam pola ini kita juga bisa mengetahui pengelolaan manajemen waktu selama pembelajaran berlangsung. Berkaitan dengan paparan yang tadi Bapak sampaikan, pertanyaan kami adalah apakah ada bukti adanya peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan waktu selama pembelajaran daring? Jadi kami ingin mengetahui ada buktinya nggak Pak? Kalau di portal, kalau kita pakai portal yang di SMA 1 Pati ini, ada nggak sih bukti adanya peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan waktu selama pembelajaran? Saya kira itu yang dapat kami tanyakan. Ya, baik. Ada dua pertanyaan di pertanyaan kedua langsung dijawab oleh salah satu. Terima kasih. Yang pertama dari Bu SMA 3 Pati, langkah-langkah detail dalam pembelajaran daring di SMA di 1 Pati tadi sudah kita paparkan. Jadi jelas pembelajaran di SMA 1 Pati menggunakan daring, kemudian kita menggunakan
menggunakan sistem yaitu portal belajar SMA Negeri 1 Pati. Kemudian kami memantau bagaimana Bapak Ibu mengelola pembelajaran itu, mengelola dalam arti Bapak Ibu mengisi pembelajaran, memberikan pembelajaran, memberikan evaluasi, ya. Dan tentunya juga Bapak Ibu kami harapkan bisa memantau. Karena kita itu daring, yang paling sulit itu adalah memantau keikutsertaan siswa di dalam pembelajaran. Kami selalu selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Pati selalu memantau Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru memantau siswa di dalam mengikuti pembelajaran daring ini? Langkah-langkah yang kita lakukan apabila ada siswa yang tidak ikut pembelajaran daring, ya, Bapak Ibu gurunya diharapkan untuk menghubungi, baik menggunakan telepon maupun WA. Ya. Kalau sudah dihubungi oleh gurunya masih nggak mampu, kita kerjasama dengan wali kelas dan BK. Ya. Kita kerjasama dengan wali kelas dan BK. Kalau wali kelas dan BK masih belum mampu lagi, masih tidak mengikuti lagi, kita serahkan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kalau misalnya wakil kepala sekolah masih tidak bisa lagi, ya, untuk menangani siswa yang tidak ikut dengan berbagai alasan. Kalau alasannya adalah masalah HP, masalah kuota, itu yang namanya adalah wakil kepala sekolah bidang humas. Tapi kalau ketidakikutan itu mungkin karena males, karena mungkin tidak sesuai dengan pilihan, atau mungkin mencari-cari alasan, itu yang menangani adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kalau wakil kepala sekolah belum mampu, insya Allah langsung ditangani oleh kepala sekolah. Dan ini juga sudah pernah terjadi. Jadi langkah pembelajaran kami secara detail seperti itu. Kemudian yang ditanyakan oleh Ibu Diorini Ema Wijaya dari SMA Negeri 1 Jakenan, apakah ada bukti peningkatan kemampuan guru dalam mengelola, di mana SMA Negeri 1 menggunakan portal belajar? Alhamdulillah ada buktinya. Kami sudah melaksanakan menggunakan instrumen bahwa kemampuan guru dalam pengelolaan waktu selama pembelajaran daring dengan kualifikasi pencapaian baik sekali 79%. Jadi kami lakukan dengan menggunakan instrumen bahwa ternyata dengan portal belajar ini keefektifan pengelolaan pembelajaran sangat efektif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi.
Bapak Ibu? Cukup ya? Ya. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya sudah berkenan mengikuti diseminasi kami best practice peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan portal belajar SMA Negeri 1 API tahun pelajaran 2019-2020. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara diseminasi best practice pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk ya baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mungkin kita bisa sambung di acara yang lain, kesempatan yang lain. Kepala sekolah bisa memberikan berbagai macam hal ya, informasi-informasi yang ini Bapak Ibu butuhkan. Pertemuan kita selesai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya.